A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Faqala ta'ala fi ayatin ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Sadaqallahul adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jika kamu berbuat satu kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirimu. Dan jika kamu berbuat buruk, maka keburukan itu akan menjadi tanggunganmu. Tidak ada balasan dari suatu kebaikan kecuali kebaikan pula dari Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Puji syukur kembali kita persembahkan kehadirat Allah. Allah masih memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Hari ini kita masih bisa menunaikan kewajiban kita salat Jumat berjamaah. Kita berdoa mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah, dosa-dosa kita diampuninya. Amin, Allahumma amin. Salawat beriring salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Jumat rahimakumullah. Tema khutbah Jumat kita kali ini ialah indahnya berbagi. Saudara-saudaraku, jamaah Jumat yang berhadir, akhir-akhir ini kita melihat di bahagian tempat di belahan negeri kita ini terjadi beberapa musibah, bencana yang datang silih berganti. Terakhir ada muntahan lahar panas dari Gunung Semeru yang sebelumnya juga beberapa wilayah di negeri kita ini terkena oleh banjir, galodo besar dan sebagainya. Jamaah Jumat, di dalam Al-Quran Allah memberikan sebuah pernyataan yang jelas. Pertama, di dalam surat 17 surat Al-Isra ayat yang ke-7 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum li anfusikum. Kata Allah, jika kamu berbuat satu kebaikan, baik kebaikan itu untuk dirimu ataupun untuk orang lain, maka kebaikan itu li anfusikum, akibatnya dan pahalanya akan kembali kepada dirimu. Wa in asa'tum falaha. Namun jika engkau berbuat suatu yang buruk, itu pun akan kembali akibatnya kepada dirimu. Dengan ayat ini seolah-olah Allah mengajak kita berfikir, merenung secara dalam bahwa kebaikan itu untuk kita dan kejahatan itu juga akibatnya kepada kita. Berfikirlah kita. Oleh karena itu, di dalam banyak ayat Allah selalu menganjurkan kepada kita untuk senantiasa berbuat al-khair, kebaikan-kebaikan yang banyak. Bahkan Allah menganjurkan tawassau fil khairi. Hendaklah kita jadikan hidup kita ini sebagai ladang-ladang kebaikan untuk siapa saja. Jamaah Jumat, di ayat lain
Surat Ar-Rahman ayat yang ke-60 Allah juga mengingatkan kita, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidak adalah balasan kebaikan itu, kata Allah, kecuali kebaikan pula. Satu ketika ada sebuah riwayat bersumber dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di suatu penghujung Ramadan, Abu Hurairah ingin melaksanakan i'tikaf di Masjid Nabi di Madinah, karena beberapa hari dan beberapa malam sebelumnya Rasulullah pernah mengingatkan bahwa beriktikaf di 10 hari terakhir Ramadan itu pahalanya berbanding di hari-hari lain dan di tempat lain 1 berbanding 10.000. Maka Abu Hurairah menguatkan tekadnya saat itu untuk ikut beriktikaf bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau memutuskan tekad dan berniat dengan ikhlas untuk ikut i'tikaf, beliau hadir di Masjid Nabi. Kemudian diawali dengan salat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Namun setelah salat sunat, ketika beliau mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri, beliau menoleh ke pojok masjid. Ada seorang laki-laki yang kelihatannya sedang murung. Dia sedih, bahkan seolah-olah sedang mengalami sebuah persoalan hidup yang sangat komplit. Ketika itu Abu Hurairah mendekatinya. Ya akhi, hal anta, wahai saudaraku, ada apa dengan engkau? Kenapa engkau terlihat murung dan bersedih? Wahai sahabat Rasulullah Abdurrahman, nama asli dari Abu Hurairah, aku ini sedang dililit oleh persoalan hidup. Bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi untuk anak keluargaku juga. Aku tidak ada keperluan dan kebutuhan hidup sehari-hari. Anakku sudah berhari-hari tidak makan. Lantas Abu Hurairah berdiri, kemudian beliau memegang pundak laki-laki yang tadi bersedih. Wahai saudaraku, berdirilah bersamaku. Aku akan keluarkan engkau dari persoalan hidup yang sedang engkau alami. Aku akan carikan jalan dari kesusahan yang sedang engkau derita. Laki-laki itu pun berkata, ya Abu Hurairah, apakah engkau akan meninggalkan i'tikaf di 10 hari Ramadan ini yang nilai ibadahnya begitu hebat hanya untuk mengurusiku yang kita pun belum saling kenal? Serentak Abu Hurairah suaranya serak dan dia menangis berlinang air mata. Wahai saudaraku, saya pernah mendengar ucapan Rasulullah, siapa yang memudahkan urusan saudaranya, melepaskan saudaranya dari kesulitan dan himpitan persoalan hidup, dia berbagi dengan saudaranya ketika dia sulit dan masa-masa susah, maka itu jauh lebih baik daripada beriktikaf di masjidku ini selama 10 tahun, kata baginda Nabi SAW. Itulah yang membuat aku hari ini harus menolong dan membantumu dan harus berbagi denganmu. Akhirnya Abu Hurairah keluar dari masjid. Dia mengurusi kesulitan saudaranya sampai saudaranya gembira dan dia berbekal dengan bekal yang cukup untuk kembali kepada keluarganya. Jamaah Jumat rahimakumullah, kisah ini tentu memotivasi kita hari ini bahwa di sebelahan sana ada saudara-saudara kita yang sedang sulit, di Cianjur, di Sukabumi, bahkan di daerah-daerah lain
banyak mereka yang terkena oleh musibah. Kita hari ini alhamdulillah masih diberikan keselamatan, kenikmatan oleh Allah. Apa tugas kita? Pertama, rezeki yang mungkin diberikan Allah kepada kita, kita bagi sedikit untuk berbagi dengan saudara kita. Dan jangan lupa dalam untayan-untayan doa kita juga berdoa, mudah-mudahan mereka yang gugur, mereka yang meninggal, yang wafat, dijadikan wafatnya oleh Allah dalam jihad fisabilillah, dan mudah-mudahan meninggalnya mereka syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, diampuni sekalian dosanya, dan mudah-mudahan Allah masukkan ke dalam jannah dan surganya. Itulah tugas kita, berbagi dengan rezeki yang kita miliki. Yang kedua, selalu kita doakan saudara-saudara kita, dan kita doakan pula keluarganya yang ditinggalkan, yang masih hidup, mudah-mudahan diberikan Allah ketabahan dan kesabaran. Inilah sebaik untayan kata pada Jumat yang berbahagia ini. Tentu keinginan dan cita-cita kita, niat kita bersama, tidak ada kata lain kecuali kita mengungkapkan perasaan kita yang ada di sini untuk berbagi dengan saudara-saudara kita yang terkena oleh dampak bencana dan musibah. Mudah-mudahan Allah akan membalasi seperti balasan yang diberikan kepada sahabat beliau Abu Hurairah. Kita dapat nilai lebih baik daripada i'tikaf di Masjid Nabi 10 tahun. Walaupun itu tidak mungkin kita lakukan hari ini, tapi dengan berbagi dengan saudara-saudara kita yang terkena musibah dan bencana, kita salurkan kepada lasnas, kepada badan-badan yang memang bertanggung jawab dan amanah. Insya Allah akan disampaikan kepada saudara-saudara kita yang sedang bersedih dan berduka. Mudah-mudahan Allah memberkahi apa yang kita lakukan.